Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat Paul Immanuel 203 Arya Kemuning. Sukacita besar jika pada hari ini kita bisa ada di tempat kita masing-masing dan kita mau memuji, menyembah Tuhan di hari Minggu ini. Dan kita mau mengagungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, disembah dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang layak diagungkan dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini, mari kita memberi waktu kita, memberi hidup kita untuk menyembah, memuji Tuhan, bahkan untuk diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau Engkau berikan kami kesempatan pada hari ini untuk menyembah Tuhan di hari Minggu ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami mau meninggikan Engkau pada hari ini. Biarlah nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang kudus dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah yang agung dan dahsyat. Dan layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta Maha Kudus-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
disembah dalam hidup kami. Engkau layak ditinggikan dan diagungkan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu dan kerajaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Biarlah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu dinyatakan di dalam rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami bisa merasakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Yes, Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara dihancurkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dan memimpin kami hingga dengan pada hari ini kami masih bertemu
melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan kami dengarkan bersama-sama, biar firman ini boleh memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak yang sungguh beriman kepada Engkau dan sungguh percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan yang saya ambil untuk kita renungkan pada hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Sekali lagi, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini saya memberikan satu pokok renungan atau tema buat kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Sekali lagi, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Istilah kata mencari di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berusaha. Kita harus punya satu kemauan yang tinggi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita dapatkan, yaitu kerajaan Allah. Ya, kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang lain di dalam Alkitab, yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menyatakan bahwa jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dari terjemahan yang dikatakan usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Dengan kata lain di sini, bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah di sini, bukan berarti bahwa kerajaan Allah itu kita tidak milikinya saat ini sebagai orang percaya. Kita disuruh untuk mencari lagi. Tetapi ditegaskan bahwa usahakanlah dulu supaya Allah memerintah. Artinya di sini bahwa di dalam kita mencari kerajaan Allah ini adalah kita tempatkan istilah kerajaan Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Karena istilah kerajaan Allah mengandung satu pengertian adalah damai sejahtera. Istilah kerajaan Allah juga berhubungan dengan sukacita. Istilah kerajaan Allah juga berhubungan dengan kasih, berhubungan dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan ini datang kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka bukan untuk kita mencari di mana kerajaan itu lagi, tetapi kita sudah menjalankan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami damai sejahtera, kita harus mengalami sukacita, kita harus mengalami akan kasih terhadap satu yang lain, kasih terhadap Tuhan. Itulah sebabnya maka firman Allah datang kepada kita pada hari ini, agar supaya kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, semakin kita dengan serius untuk datang kepada Dia dan menempatkan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai prioritas utama daripada segala sesuatu yang kita impikan dan yang kita harapkan di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Orang dunia banyak sekali di dalam segala usahanya
lebih banyak berorientasi kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani dia, berorientasi kepada kebutuhan-kebutuhan yang hanya bersifatnya sementara. Seperti ayat firman Tuhan ini, di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayatnya yang ke-25 dalam Matius 6 ayat 25 berkata, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Dunia boleh berpikir segala sesuatu yang dia dapatkan untuk dinikmati saat ini sehingga dia bisa senang, dia bisa hidup berfoya-foya, dia sudah bisa membanggakan dirinya bahwa dia memiliki segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Artinya di sini bahwa tubuh kita yang telah dibeli dengan harga yang lunas, hidup kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita harus usahakan dan mempersembahkan hidup kita ini kepada Kristus setiap saat dan terus menerus, tidak akan berhenti selama Tuhan masih mengizinkan kita ada. Mari, dan kita mencari kebenaran kerajaan Allah di sini adalah kita harus berusaha dengan terus menerus untuk hidup di dalam Dia. Mengapa kita hidup di dalam Dia? Karena kalimat yang kedua dikatakan kebenaran. Artinya gini, yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan istilah dan situ menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berikut yang perlu kita harus ada di dalamnya, yaitu kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, itu berarti kita berbicara tentang Kristus. Karena Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan damai sejahtera, ketika kita mendapatkan sukacita, ketika kita mendapatkan kasih yang begitu dalam untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan mengasihi akan Tuhan Allah kita di dalam hidup kita, maka kita harus mencontohi akan kehidupan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Bagaimana dapat kita mencontohi Dia sebagai prioritas di dalam kehidupan kita? Mari kita ambil contoh ketika Yesus dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan dia berkata, "Biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Artinya di sini bahwa Kristus menunjukkan kepada kita bahwa biarkanlah Allah yang kehendaki dalam hidupnya. Kalau dia, menurut dia, cawan penderitaan itu lalu daripada dia. Tetapi bukan itu yang dia harapkan. Tetapi dia serahkan hidup dia kepada Allah yang telah mengutus dia ke dalam dunia, yang telah menetapkan dia sebagai satu-satunya jalan untuk menanggung dosa manusia. Maka dia berkata, "Biarkanlah kehendakmu yang jadi." Dari kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak di antara kita ketika kita berdoa, jarang ada orang yang menyatakan, "Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi." Biasanya di dalam kita menyampaikan pokok doa kita, ada yang mulai menyatakan bahwa tolong doakan anak-anak saya supaya tetap sehat. Tolong doakan kesehatan saya karena saya sekarang ini kurang sehat. Tolong doakan pekerjaan saya. Tolong doakan ekonomi dalam rumah tangga saya. Tolong doakan supaya saya dipulihkan daripada berbagai macam pergumulan dan persoalan yang ada. Tetapi Tuhan yang Tuhan kehendaki adalah, biarkanlah kehendak-Mu lah yang jadi. Semua yang kita doakan itu bukan berarti tidak penting.
itu penting. Tetapi yang paling utama dan paling prioritaskan di dalam kehidupan kita adalah yang Tuhan inginkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang tadi saya sudah ungkapkan, bahwa istilah kerajaan itu berhubungan dengan kasih, berhubungan dengan sukacita, berhubungan dengan damai sejahtera. Artinya bahwa apakah kita sudah damai sejahtera di dalam diri kita? Apakah kita sudah memiliki kasih yang tak terbatas itu? Apakah kita sudah memiliki sukacita yang terus-menerus di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengalami kedamaian itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah memiliki semuanya itu dan mengikuti akan teladan Kristus, melakukan kebenarannya, maka pasti kita juga akan mencontohi dan mengikuti akan doa Tuhan Yesus juga yang diajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Dan dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Baru dikatakanlah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kebutuhan jasmani itu bukan menjadi prioritas, tetapi yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita hidup di dalam kerajaannya, kita hidup di dalam kebenarannya. Oleh karena itu, saya mengajak kita pada hari ini, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Dia dan minta kepada Tuhan agar supaya kita diberikan kekuatan daripada Dia, dan tiap-tiap hari kita meminta kepada Allah supaya Dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia memberikan kepada kita sukacita, bahwa kita tetap hidup di dalam kerajaannya dan kita berada di dalam kebenaran itu sepanjang hidup kita. Apapun yang terjadi bukan berarti bahwa kita tinggalkan Dia, karena kita percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menanggung dosa kita dan menunjukkan akan jalan yang satu-satunya kepada Bapa, tidak pernah meninggalkan kita, selalu menolong kita, ada bersama-sama dengan kita. Maka kita yakin bahwa kerajaan Allah itu adalah milik kita, dan kita pun juga tetap menjadi milik Dia mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau boleh membuktikan di dalam kehidupan kami bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu datang kepada Engkau, yang menemukan Engkau di dalam kehidupan kami, yang menemukan Engkau bersama dengan Kristus yang telah diutus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kami, dan membuktikan bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Biarlah kami pun juga tetap berada bersama dengan Engkau Bapa, supaya firman yang kami dengarkan ini menjadi firman yang hidup dan selama-lamanya ada bersama-sama dengan kami. Bapa, saat ini pun juga kami tetap berdoa terus dan menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tolong dan jamah akan pemerintah kami yang ada, bahkan situasi dan kondisi yang sekarang bangsa kami mengalami, bahkan dunia ini. Biar Tuhan pimpin Bapa, supaya pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih tetap ada di dalam negara kami ini. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan dari hari ke hari, biar dapat dipulihkan akan semua yang mengalami penderitaan, bahkan jangan lagi bertambah, tetapi semakin berkurang dan berkurang, sehingga dengan demikian kami semua anak-anak-Mu, masyarakat Indonesia ini mengalami akan sukacita terlepas daripada pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, Tuhan tetap pimpin serta dan berkati, bahkan semua para tenaga medis. Tuhan tetap berkati dan pimpin mereka yang begitu bekerja keras siang dan malam untuk menyembuhkan akan semua yang sudah terpapar dengan COVID-19 ini. Begitupun juga kami berdoa untuk TNI, Polri. Tuhan tetap berkati dan pimpin mereka dalam menjaga akan keamanan, supaya bangsa ini tetap hidup di dalam sukacita, hidup dalam kedamaian, dan hidup di dalam ketentraman oleh karena
ada alat-alat negara yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk melindungi akan bangsa ini dari segala macam bahaya apapun. Terima kasih Bapa. Semua yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin senantiasa. Jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pok Immanuel 203. Kiranya Tuhan tetap berkati mereka Bapa di dalam berbagai tugas dan pekerjaan, baik yang di dalam asrama maupun yang di luar. Tuhan pimpin, sertai dan berkati dalam tugas, pekerjaan mereka, atau saat ini mungkin ada dalam pergumulan. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau jamah mereka, rapi mereka yang sedang dalam pergumulan, apakah dalam keadaan sakit, apakah dalam keadaan tugas, dalam pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga. Tuhan tetap tolong, sertai dan berkati Bapa, supaya mereka pun juga melalui sukacita, damai yang daripada Engkau, karena kerajaan Allah selalu ada bersama dengan jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Dia. Berkat kasih karunia yang daripada Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Berkat anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan penyertaan dalam pimpinan Roh Kudus tinggal sertai dan memberkati saudara sekalian mulai dari sekarang ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Saya Pendeta Eliezer Modok MTH mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan lupa sisihkanlah persembahan saudara berupa persembahan minggu ini. Masukkan di dalam amplop dan kita akan berikan kepada gereja untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu, jaga kesehatan selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.